Baik, kembali lagi dengan saya Nur Azima Faiz Rusadi, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang Angkatan 1 di kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan satuan kerja saya, yaitu Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Dan sebelum masuk pada topik pembahasan, izinkan saya untuk memberitahukan di mana saya ditempatkan di instansi kerja saya. Dan di dalam struktur organisasi Kantor Pertanahan terbagi menjadi 6 bagian. Ada subbagian tata usaha, seksi survei pengukuran dan pemetaan, seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, seksi pengaturan dan penataan pertanahan, seksi pengendalian dan pemberdayaan, seksi sengketa, konflik, dan perkara. Sedangkan saya sendiri ditempatkan di seksi hak tanah dan pendaftaran tanah di bagian subseksi peralihan, pembebanan hak, dan PPAT. Selain subseksi peralihan, pembebanan hak, dan PPAT, terdapat juga subseksi penetapan hak tanah, subseksi pengaturan tanah pemerintah, dan subseksi pendaftaran tanah. Dan langsung saja, dalam pra-analisis, saya menggunakan metode pentahelix. Dengan menggunakan metode pentahelix, saya menentukan 4 isu yang sedang berkembang di subseksi peralihan, pembebanan hak, dan PPAT, antara lain pemahaman pemohon terkait mekanisme kepengurusan tanah dan kelengkapan berkas persyaratan yang masih minim. Seperti misalkan dalam pengisian belangko, mekanisme yang dapat dijalankan untuk melakukan kepengurusan tanah tersebut, dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan kepengurusan tanah. Lalu yang kedua, kurangnya jumlah pegawai yang dapat mengempu dalam melaksanakan pelayanan di kantor pertanahan. Hal ini tentunya berdampak pada para pegawai yang mengerjakan 2 tupoksi atau 3 tupoksi pekerjaan sekaligus. Lalu yang ketiga, sempitnya tempat bekerja yang menjadi hambatan efektifnya pegawai untuk bekerja. Jadi di dalam suatu ruangan tersebut masih dapat kita temui para pegawai yang mejanya saling berdempetan satu sama lain. Hal ini tentu saja mengurangi efektifnya pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan yang keempat, peralatan kantor seperti pena, penggaris, dan kertas yang masih sangat minim, serta kurangnya jumlah komputer yang memenuhi standar sehingga dapat menghambat kinerja pegawai itu sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan dalam teknik analisis, saya menggunakan analisis fishbone, di mana seperti yang terlihat pada gambar, terdapat kerangka yang menunjukkan isu utama, metode, material, mesin, dan man. Jadi, di dalam isu utama yang diangkat itu adalah subseksi peralihan, pembebanan hak, dan PPAT. Sedangkan dalam metode terdapat persyaratan mekanisme kepengurusan tanah. Sedangkan dalam material terdapat kurangnya alat tulis kantor dan kertas, lalu juga kurangnya meja yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan pekerjaannya. Dan di dalam mesin itu sendiri terdapat minimnya kualitas komputer yang sesuai dengan standar dan wifi yang sering trouble ketika digunakan untuk bekerja. Sedangkan di dalam man terdapat jumlah pegawai yang kurang. Hal ini tentu saja menyebabkan pegawai yang ada dapat mengerjakan lebih dari 1 tupoksi pekerjaan. Dan selanjutnya kita masuk dalam alternatif pemecahan dengan menggunakan metode SWOT, di mana dalam metode SWOT itu sendiri terdapat strength atau kekuatan. Jadi di dalam isu kontemporer yang saya angkat ini, menurut saya kekuatannya adalah yang pertama, komunikasi yang terjalin dengan baik antara pegawai. Lalu yang kedua, pelayanan online seperti pengecekan sertifikat yang juga sudah baik. Lalu yang kedua, terdapat weakness atau kelemahan. Dan menurut saya, kelemahannya adalah sosialisasi terkait mekanisme kepengurusan tanah yang masih belum maksimal. Lalu terdapat juga fasilitas yang masih belum memadai. Dan yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Di sini dapat dilihat dalam opportunity, yaitu sudah terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan subseksi lain, yaitu penetapan, pendaftaran hak, bahkan seksi lain seperti seksi survei, pengukuran, dan pemetaan. Dan yang keempat adalah ancaman.
di mana menurut saya ancaman yang terdapat dalam isu kontemporer yang saya angkat ini adalah jumlah permohonan yang banyak pada saat pelayanan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya waktu pengerjaan dan membuat para pemohon menekan pegawai agar permohonannya dalam kepengurusan tanah cepat terselesaikan. Dan selanjutnya kita masuk di dalam tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Di sini menurut saya alternatif penyelesaiannya adalah sosialisasi terkait mekanisme dan persyaratan dengan cara yang efektif dan mudah dipahami. Lalu terdapat juga tahapan setiap alternatif, di mana yang pertama adalah membuat bagan terkait mekanisme dan persyaratan dalam bentuk yang mudah dipahami. Lalu bagan tersebut dipasang pada setiap lobi kantor. Dan hasil yang diharapkan tentu saja meningkatnya pemahaman pemohon dalam proses mekanisme kepengurusan tanah. Dan di sini pihak-pihak yang terkait adalah yang pertama kepala kantor, yang kedua kabak tata usaha, kasih hak tanah dan pendaftaran tanah, lalu kasubsi, peralihan, pembebanan hak, dan PPAT. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam isu kontemporer tersebut adalah di subseksi peralihan, pembebanan hak, dan PPAT, pemahaman para pemohon terkait mekanisme dan persyaratan kepengurusan tanah masih sangat minim. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan peningkatan sosialisasi dengan memperhatikan tahapan-tahapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimah Faiz Rusadi, peserta Latsar, calon pegawai negeri sipil, ruang lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ingin memaparkan terkait aksi bela negara saya. Yang pertama, indikator aksi bela negara adalah cinta tanah air. Hal yang saya lakukan terkait indikator pertama yaitu cinta tanah air adalah membersihkan lingkungan instansi kerja saya. Lalu yang kedua, bangga memakai produk-produk dalam negeri.